Ekspor batubara selama 1 bulan penuh pada bulan Januari 2022 ini. Langkah ini ditempuh untuk mengamankan pasokan batubara ke PLN serta menghindari pemadaman listrik lebih dari 10 juta pelanggan PLN. Berdasarkan rilis resmi Kementerian SDM, larangan ekspor berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan atau IUPK terhadap kegiatan operasi produksi atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian dan juga PK2B. Selama ini pengusaha batubara wajib memasok batubara dalam negeri atau DMO, minimal ini hanya 25% dari rencana produksi yang disetujui. Namun realisasinya pasokan batubara ke PLN setiap bulan di bawah kewajiban DMO. Dan pada akhir 2021 ini pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batubara. Langkah pemerintah melarang ekspor batubara ini cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha batubara. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI mendukung kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Meski demikian, APBI meminta pemerintah mendapatkan solusi jangka panjang agar permasalahan pasokan batubara tidak terjadi lagi. Jadi dengan pertemuan beberapa hari kemarin kami yakin ini bisa diatasi. Namun di sisi lain juga kami dari pelaku usaha APBI disampaikan oleh Pak Pandu Syahrir langsung Ketua Umum APBI meminta agar ke depan dicari solusi yang permanen, ya, solusi permanen untuk menyelesaikan permasalahan struktural. Guna membahas lebih dalam terkait dengan defisit pasokan batubara dalam negeri untuk pembangkit listrik, kita akan tanyakan langsung kepada Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam. Kabar baik ya Pak Satya ya? Alhamdulillah. Ya Pak Satya, Indonesia ini kan awal tahun nyaris mengalami krisis listrik. Ekspor batubara ini harus di-stop ya Pak ya. Nah kok bisa ya Pak kita ke dalam titik ini padahal kita tahu Indonesia ini produsen batubara Pak? Jadi gini ya, kalau saya melihat dari perspektif Dewan Energi Nasional dulu, ya, kita itu mempunyai produk hukum itu Perpres 22 tahun 2017 yang menyangkut mengenai Rencana Umum Energi Nasional. Ya, walaupun nanti bisa diperdebatkan mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi yang sudah tidak sama dengan yang kita forecast, tapi paling tidak tren di tahun 2015 hingga tahun 2050 itu di dalam tata niaga batubara di Indonesia kita harapkan domestiknya itu membesar, ya, domestik membesar. Itu yang ada dalam dokumen RUEN tuh ya. Nah, tetapi kebutuhan daripada ekspornya itu mengecil. Ya, waktu itu kita memperkirakan total produksi itu sekitar 400 juta ton. Tapi tahun ini ya, batubara itu sudah 560 juta ton, kan? Untuk domestiknya sekitar 121,3 juta ton, jadi which is hampir 25% untuk domestik yang dipakai konsumsi atau DMO-nya lah kira-kira begitu, ya kan? Nah, kita berharap sebetulnya ke depan itu bahwa ekspornya mengecil, domestiknya membesar, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik akan bagus kan. Jadi kalau misalkan marketnya besar, kan otomatis kebutuhan dalam negeri akan bagus. Ya. Itu sebetulnya skenario yang ada, yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional. Karena TEN itu tupoksinya adalah membentuk kebijakan energi nasional, yang diputuskan oleh DPR, tetapi ruwennya adalah kita yang memutuskan, tapi direncanakan lintas sektoral. Okay. Nah, sekarang apa yang terjadi hari ini? Kan begitu kan? Yang terjadi hari ini ada satu fenomena di mana harga batubara di luar lagi bagus, ya. Sementara harga pokok penjualan batubara di domestik yang dipatok oleh pemerintah, karena di sini adalah esensi pasal 33, ya, yang menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan harga pokok batubara, ya, dengan harga yang jauh di bawah daripada harga ekspor. Nah, dengan demikian ini yang menjadi ujung pangkalnya. Ya, sehingga ada satu tendensi atau kecenderungan untuk diekspor daripada digunakan untuk domestik. Okay. Maka kita melihat, ya, kita menyarankan supaya keputusan politik yang diharapkan oleh Bapak Presiden tadi sudah disampaikan,
harus mensatisfy domestic demand dulu. Ya, karena yang ada di dalam RUEN kita, di dalam Dewan Energi Nasional, dalam RUEN itu juga domestiknya yang diutamakan. Ya, walaupun kita tidak tercapai ya target itu, tetapi paling tidak keinginan untuk memenuhi kebutuhan domestik itu menjadi prioritas. Oke. Baru setelah itu kita ekspor. Oke, yang jadi masalah adalah berarti pemenuhan untuk kebutuhan domestiknya dulu yang harus dipenuhi sebelum akhirnya harus ekspor dulu keluar. Walaupun memang saat ini bisa dikatakan harga batu bara lagi cantik-cantiknya begitu ya Pak Satya ya. Betul. Nah, kalau dari koordinasi dari PLN sendiri sebenarnya pasokan batu bara ini PLN benar-benar kurang atau seperti apa? Nah, begini ya, kita harus melihat PLN itu sebuah institusi bisnis juga, walaupun mereka juga menyelenggarakan public service obligation. Di saat dia melakukan public service obligation, berarti apa? Listrik yang dijual itu lebih murah daripada harga pokok daripada listrik itu sendiri. Ya, itu yang maka ada cap kan, bahwa Presiden beberapa kali menyatakan siapa yang membayar cap ini. Inilah yang dimaksud dengan subsidi. Nah, energi primer itu mempunyai satu komponen yang besar di dalam penentuan harga pokok listrik. Ya, jadi harga listrik atau BPP listrik itu ditentukan salah satunya itu dari energi primernya. Which is itu batu bara menjadi faktor, ya kan? Nah, kalau batu baranya harganya itu tinggi, misalkan kita tidak bisa dapatkan dengan harga HPP yang dipatok untuk DMO, lantas PLN membeli ekspor misalkan ya dari batu bara ekspor, maka siapa yang akan membayar selisih daripada harga yang dijual listrik pada rakyat? Kan otomatis berbebani negara itu. Maka kenapa bahwa Presiden tadi clear sekali beliau menyatakan bahwa tolong penuhi domestik dulu. Ya, karena apa? Karena gap tersebut akan menjadi beban negara dalam bentuk subsidi atau kompensasi hari ini. Jadi saya bisa menyadari, tetapi di sisi yang lain yang mungkin bisa sedikit karena di Dewan Energi Nasional itu sifatnya juga multisektor, maka kita meminta supaya ada perencanaan yang matang dari tingkat PLN mengenai kebutuhan, ya sehingga dengan demikian penyediaan daripada batu bara itu bisa meet dengan apa yang diinginkan oleh PLN dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Tetapi mesti diingat juga bahwa ekonomi kita kan kontraksinya juga cukup lumayan ya. Pada waktu pandemi itu low demand, ya otomatis kebutuhan daripada listrik tidak akan setinggi apabila setelah ada vaksin dan ekonomi sudah kembali normal dan sebagainya. Maka saya tidak heran kalau saat ini PLN mengatakan bahwa ini ada lonjakan sehingga kebutuhan daripada batu bara menjadi lebih tinggi. Nah, disinilah letaknya pangan daripada pemerintah itu perlu dengan mengatakan bahwa utamakan ya domestik itu. Okay. Karena di dalam dokumen RUEN-nya juga demikian. Kita menginginkan bahwa domestik lebih besar, ekspornya mengecil kan begitu. Oke, jadi utamakan dulu pemenuhan kebutuhan untuk dalam negeri sendiri. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan juga tentunya bagi Asosiasi Pengusaha Batubara dan juga kita semua pastinya ya Pak Satya ya. Apakah aturan larangan ekspor ini hanya 1 bulan ini saja, bulan Januari saja, ataukah nanti akan ada evaluasi diperpanjang atau seperti apa? Nah, kalau saya melihat ya, kebetulan itu kan di luar ranah DEN ya, karena itu kewenangan ada di pemerintah. Tapi paling tidak saya bisa membayangkan bahwa ini sharing the pain antara kebutuhan domestik dengan bagaimana pengusaha batubara menikmati windfall dengan harga di luar yang lebih mahal. Ini kita juga menginginkan karena pada waktu harga drop betul itu kan pemerintah juga berusaha membantu juga gitu. Nah, maka di sini letaknya supaya ada satu kerjasama dan kita harapkan dalam 1 bulan itu ada tren ya, ada tendensi bahwa pengusaha batubara juga mempunyai willingness untuk memenuhi ketentuan itu. Ya, kalau bisa jangan sampai ada penalti lah, jangan sampai ada punishment. Ya kalau mereka bisa memenuhi gitu. Tapi yang dikatakan bahwa Presiden tadi kan punishment-nya menurut saya luar biasa. 1, izin ekspornya dicabut. Ya, yang kedua izin usaha pertambangannya dicabut. Itu Bapak Presiden loh. Oke. Jadi kan sanksinya cukup berat begitu ya Pak Satya ya kalau kita lihat. Kita berharap dalam 1 bulan ini sudah ada pemenuhan yang cukup signifikan gitu dari para pengusaha
Nah, sehingga larangan itu bisa tidak berlaku kembali kalau itu sudah terpenuhi. Oke. Kan esensinya sebetulnya bagaimana memenuhi daripada kebutuhan listrik di Indonesia kan, karena konsumsi PSO tadi, konsumsi yang harus dipenuhi oleh PLN dalam menjual listrik yang lebih murah daripada harga keekonomian, ini yang harus menjadi pemikiran. Oke, baik, kita akan tunggu apakah larangan ekspor ini hanya 1 bulan atau akan diperpanjang. Tentunya kita harapkan para pengusaha batubara ini dapat memenuhi pemenuhan batubara di Indonesia dulu. Terima kasih Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional. Terima kasih atas kebersamaannya di Kompas Bisnis. Selamat malam Pak dan sehat-sehat selalu.